Ingin sekali Sahla menutup kedua telinganya saat Araf dan Satya kembali beradu argumen. Kini Sahla hanya bisa bungkam dan diam mendengar perdebatan di antara kedua cowok tersebut. Bahkan saat di dalam bioskop saja mereka sempat bertengkar, meributkan hal yang tak Sahla mengerti. Saat itu Satya memberikan popcorn pada Sahla, begitupun dengan Araf, kedua cowok itu saling tidak mau kalah. Lagi, ketika Sahla batuk karena popcorn yang dia makan. Sontak membuat Araf dan Satya menyodorkan minum pada Sahla secara bersamaan. Tentu saja hal itu membuat Sahla bingung harus memilih siapa. Alhasil, Sahla mengambil keduanya. Begitupun dengan Haikal, cowok itu menghela napas pelan. Saat melihat kedua temannya yang meributkan hal yang itu-itu saja. Sembari memakan popcorn sisa menonton tadi. Haikal dengan tatapan santai melihat Araf dan Satya yang saling melemparkan tatapan tajam satu sama lain. Haikal berpikir adegan Araf dan Satya saat ini lebih seru dibanding film yang tadi ditonton. Lo yang pesen sana sama Haikal, gue nunggu di sini sama Sahla. Seru Araf. Satya merasa tak terima, seharusnya dia duduk berdua dengan Sahla. Karena memang rencana hari ini hanya untuk dia dan Sahla. Tapi entah dari mana datangnya dua orang pengganggu ini dan menggagalkan rencananya untuk lebih dekat dengan Sahla. Seharusnya lo sama Haikal beda tempat. No. Di ujung sana kalau perlu di luar aja biar gak merusak pemandangan. Timpal Satya. Araf memberengut kesal. Suka-suka gue lah, emang ini tempat punya nenek moyang lo. Lo pesen makan sama Haikal buruan, gue udah lapar. Titah Satya. Anjir sialan lo nyuruh-nyuruh gue. Harusnya lo yang pesen sekalian bayarin juga. Tadi tiket nonton udah gue yang bayar. Timpal Araf tak terima. Satya tersenyum miring. Kalau gak ikhlas gak usah sok-sokan pakai bayarin segala. Gue gak ikhlas cuma sama lo doang dugong. Dugong? Lo bekicot. Sahla merasa dia akan hilang kesabaran, apalagi sekarang perutnya sudah keroncongan minta diisi. Apa perlu gue lagi yang mutusin? Tanya Sahla. Iya, lah. Lo aja yang mutusin. Jawab Haikal. Lo berdua yang pesen. Putus Sahla pada Araf dan Satya. Satya sama Haikal aja ya, lah. Gue sama lo nunggu. Sahla menggelengkan kepalanya. Enggak. Haikal kan udah tadi dia yang beli tiket. Sekarang kalian berdua yang pesen makan. Dengan berat hati Araf beranjak dari duduknya diikuti Satya, mereka masih saling melayangkan tatapan permusuhan. Mereka kenapa sih, Kal? Baru kali ini gue lihat mereka kayak gitu. Ujar Sahla setelah kepergian Araf dan Satya. Gak tahu tuh, emang lagi pengen berantem aja kali. Balas Haikal. Sahla mengerucutkan bibirnya saat mendengar jawaban Haikal yang tak memuaskan. Emang suka ribut gitu? Enggak kok. Pertemanan kita selalu damai, tentram dan sentosa. Baru kali ini aja mereka kayak gitu. Jelas Haikal. Hanya karena satu cewek. Lanjut Haikal dalam hati. Pusing gue denger mereka berantem mulu. Desis Sahla. Ya, salah lo juga kenapa buat mer? Gue? Kenapa salah gue? Tanya Sahla. Haikal menggelengkan kepalanya pelan, gadis di depannya ini memang sangat tidak peka. Jelas-jelas Satya dan Araf ribut hanya karena Sahla seorang. Hingga beberapa saat kemudian Araf dan Satya datang sembari membawa pesanan mereka. Keduanya kembali duduk di tempat masing-masing. Gue beliin lo McFlurry matcha, keinget aja sama lo yang suka banget sama matcha. Ujar Satya sembari menyodorkan es krim matcha tersebut pada Sahla.
Mata Sahla berbinar saat melihat es krim dengan rasa kesukaannya berada di depan mata. Langsung saja Sahla menerima dengan senyum yang mengembang lebar. Perlahan mood Sahla terasa membaik setelah tadi sedikit kesal. Karena harus mendengar pertengkaran Araf dan Satya. Makasih, Satya. Gue benar-benar gak ingat kalau ada McFlurry matcha. Sekali lagi makasih ya. Iya, Sahla. Sama-sama. Satya senang bukan main saat melihat binar di mata Sahla dan itu terjadi karena dirinya. Senyum Satya ikut mengembang saat melihat Sahla yang begitu senang. Kini tatapannya beralih pada Araf yang sedari tadi diam. Cowok itu melayangkan senyum miring dengan tatapan penuh kemenangan. Satya 1-0 Araf. Sahla pulang bareng gue. Ucap Araf penuh penekanan. Sahla pergi sama gue dan pulang pun harus sama gue. Ujar Satya. Tentu saja Satya tidak terima jika Sahla harus pulang bersama Araf padahal jelas-jelas Sahla pergi bersama dirinya. Lo lupa? Sahla tinggal di apartemen gue. Terus? Udah jelas banget lah Sahla harus pulang bareng gue karena kita satu atap. Mood Sahla yang tadi sudah membaik kini harus kembali rusak karena Araf dan Satya yang lagi ribut kembali. Gak bisa gitulah. Sahla tetap pulang bareng gue karena gue yang ajak dia ke sini. Gue pulang bareng Haikal. Seru Sahla dengan nada yang sedikit tinggi. Sumpah demi apapun Sahla sudah jengkel. Gak boleh, lo pulang sama gue. Protes Araf. Sama gue aja ya, lah. Kita kan pergi bareng tadi, sama pulang juga harus bareng lagi. Kini Satya yang protes. Gak. Gue mau pulang sama Haikal. Kekes Sahla. Kini gadis itu berjalan mendekat ke arah Haikal yang sedari tadi duduk di atas motor milik Araf. Menyaksikan kedua temannya yang ribut kembali. Haikal sedikit bingung dalam situasi ini, apalagi sekarang dia mendapatkan tatapan tajam dari kedua temannya. Beneran mau pulang sama Haikal? Tanya Araf memastikan. Iya, lo sama Satya. Jawab Sahla. Araf mendengus tak suka, begitupun dengan Satya. Keduanya masih melayangkan tatapan tajam pada Haikal. Sorry nih guys, bukan salah gue dong. Lo berdua sih yang ribut mulu gak ada habisnya dari tadi. Seru Haikal. Jangan ngebut, Kal. Awas aja lo kalau terjadi apa-apa sama Sahla. Ujar Araf. Iye, gue jamin gak bakal terjadi apa-apa sama Sahla. Timpal Haikal. Jangan genit lo sama Sahla. Kini Satya yang berujar. Iye, kapan coba gue genit sama cewek? Jangan berani pegang-pegang. Gak akan gue pegang-pegang Sahla, gue bakalan pegang paha abang-abang sebelah gue aja kalau lampu merah. Jangan. Pulang sekarang, Kal. Kalau lama-lama di sini gendang telinga gue bisa pecah. Ujar Sahla sontak membuat Haikal tertawa. Siap. Kita meluncur sekarang. Seru Haikal. Haikal memakai helmnya begitupun dengan Sahla. Cowok itu lantas membenarkan posisi duduknya, setelah nyaman Haikal menyuruh Sahla agar segera naik. Jujur saja, timbul perasaan kesal saat Araf harus melihat Sahla yang duduk di belakang Haikal. Araf sudah merasa cemburu pada Satya, jangan ditambah lagi dengan Haikal. Tanpa menunggu lama Haikal menjalankan motornya berlalu dari hadapan Araf dan Satya yang masih betah diam. Keduanya merasakan perasaan cemburu saat Sahla lebih memilih untuk pulang bersama Haikal. Ternyata lo tipe cewek yang gak gampang peka. Ujar Haikal. Sahla mengernyitkan dahinya bingung. Maksud lo? Gue gak paham.
Lo gak peka sama orang yang suka sama lo. Emangnya ada yang suka sama gue? Tuh kan, apa gue bilang? Lo lagi suka sama seseorang gak? Sahla diam sejenak, gadis itu sedikit ragu untuk bercerita pada Haikal. Hati gue masih diisi sama mantan gue. Pantes aja. Dia udah punya pacar? Sahla mengangguk meski tahu Haikal tidak akan melihatnya. Udah, abis putus dari gue langsung punya pacar. Gak ada niatan move on, lah. Ada, gue selalu berusaha move on dari dia tapi gak bisa. Gak gampang untuk lupain dia, terlalu banyak memori indah yang gak bisa gue lupain. Lo tahu gak hal yang paling sia-sia dalam dunia percintaan itu apa? Apa? Masih berharap sama seseorang yang bahkan udah gak mau lagi sama kita. Selalu berharap dia untuk balik lagi. Mengulang memori-memori indah yang sempat tercipta. Berharap dia merasakan kehilangan juga tapi kenyataannya enggak. Capek hati yang ada. Coba lo berdamai sama masa lalu, berusaha ikhlas lepasin dia. Lo berpisah sama dia juga berarti itu udah takdir, dia bukan yang terbaik buat lo. Gue selalu berusaha, Kal. Tapi gak bisa. Gue terlanjur nyaman sama dia. Nah itu yang salah, lo gak mau keluar dari zona nyaman lo. Coba lo buka hati buat cowok lain, lah. Gue yakin pasti ada cowok yang lebih baik dari mantan lo itu. Sahla kini bungkam saat mendengar penuturan Haikal yang kini mengganggu pikirannya. Memang sudah saatnya Sahla menghapus sosok Arjuna dari kehidupannya. Cowok itu sudah bahagia bersama gadis lain dan untuk apa juga Sahla masih mengharapkan Arjuna. Benar, itu hanya akan membuat hatinya capek. Dan jujur saja Sahla pun sudah merasa lelah dengan sebuah pengharapan yang tiada ujungnya. Kenapa semalam lo lebih milih pulang sama Haikal? Kenapa gak sama gue aja? Kita kan tinggal bareng. Baru keluar dari dalam kamar Sahla sudah dicerca dengan pertanyaan yang Araf lontarkan. Sahla memutar bola mata malas. Lagian lo ribut mulu sama Satya, gue pusing dengernya. Cuma Haikal aja yang diem, ya udah gue pulang bareng dia. Untung aja Haikal gak ikut-ikutan adu mulut. Gak tahu lagi deh gue harus apa. Diam-diam Araf mengerucutkan bibirnya. Jujur saja Araf masih merasa kesal karena Sahla yang lebih memilih pulang bersama Haikal daripada dengan dirinya. Kok bisa sih lo tiba-tiba muncul, lo nguntit gue ya? Tuduh Sahla sembari memasukkan sepotong roti ke dalam mulutnya. Gak lah, gak ada kerjaan banget gue nguntit orang lain. Waktu lo bilang mau nonton bioskop, gue juga jadi tertarik buat nonton. Kebetulan banget gue pergi ke bioskop yang sama kayak lo. Jelas Araf penuh kebohongan. Sahla hanya mengangguk pelan dengan mulut yang penuh dengan roti. Netra Araf fokus pada gadis itu, terlihat lucu dengan pipi yang mengembung. Seperti ikan buntal. Merasa diperhatikan oleh Araf, Sahla melirik cowok itu yang masih setia menatapnya. Gadis itu mengernyitkan dahi bingung, apa yang sebenarnya membuat Araf begitu memperhatikan dirinya. Sahla mengambil ponselnya lantas membuka aplikasi kamera depan. Sahla melihat pantulan wajahnya di kamera. Tidak ada yang salah, Sahla pun tidak makan belepotan kali ini. Kenapa liatin gue, Raf? Tanya Sahla setelah menelan makanannya. Araf tertawa kecil. Lo lucu kalau lagi makan, pipi lo mengembung kayak ikan buntal. Sahla mendelik ke arah Araf, merasa kesal saat Araf menyamakan dirinya dengan ikan buntal. Boleh gak, lah? Boleh apa? Sekali aja kok gak lagi? Iya apaan? Gak jelas banget loh. Araf berjalan mendekat ke arah Sahla, berdiri di belakang gadis itu yang tengah duduk dekat meja bar.
Araf menunduk lantas menjulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya di meja. Sahla dapat merasakan posisi dirinya dengan Araf begitu dekat. Apalagi wajah Araf yang tepat berada di samping wajahnya. "Lo mau apa?" tanya Sahla dengan nada yang pelan. Araf mengembangkan senyumnya, menatap Sahla dari jarak yang sangat dekat. "Pengen gigit pipi lo." Sahla mengerjap saat mendengar permintaan Araf. Sepertinya cowok itu sudah gila, bisa-bisanya Araf meminta untuk menggigit pipi Sahla. "Lo gila, Raf?" Araf menggeleng pelan. "Enggak, gue gak gila. Permintaan lo aneh. Jadi gak boleh nih?" tanya Araf. "Bukan gak boleh, Raf. Tapi aneh aja lo tiba-tiba pengen gigit pipi gue. Emangnya pipi gue ini makanan apa?" balas Sahla. "Soalnya lo lucu." Timpal Araf menghasilkan rona merah yang menjalar di pipi Sahla. "Tuh kan, apalagi kalau merah gini. Lucu tahu. Jadi, boleh gak nih?" Sahla diam sejenak, merasakan detak jantungnya yang mulai berpacu dengan kencang. "Cuma sekali ini aja kan?" Araf mengangguk, tatapannya penuh harap. Boleh deh." Araf mengembangkan senyumnya, dia semakin mendekatkan wajahnya pada pipi sebelah kiri Sahla membuat ujung hidungnya menyentuh pipi mulus itu. Perlahan Araf mendekatkan bibirnya pada pipi Sahla, memberikan sebuah kecupan lembut di sana. Sahla merasa detak jantungnya makin berpacu dengan kencang. Wajahnya terasa panas saat mendapat sentuhan halus dari hidung Araf yang menyentuh permukaan pipinya. Apalagi saat gadis itu merasakan benda kenyal yang kini mendarat di pipinya. Setelah puas mengecup pipi Sahla, Araf sedikit menjauhkan wajahnya namun enggan merubah posisinya. "Gak jadi gue gigit." Setelah dipikir-pikir, lebih enak gigit bibir bawah lo. Kini pikiran Sahla tak pernah berhenti memikirkan perkataan Haikal semalam. Penuturan cowok itu benar-benar sukses mempengaruhi dirinya. Jadi, selama putus dari Arjuna gadis itu melakukan hal yang sia-sia dengan masih berharap pada mantannya. Sahla melangkahkan kakinya dengan perlahan di lorong kampus. Sorotan matanya nampak tidak fokus pada jalanan. Bruk. Benar saja, akibat dari dia yang tidak fokus Sahla menabrak seseorang di depannya. Gadis itu tersentak saat melihat banyak buku yang berjatuhan di lantai. "Sorry, gue gak sengaja," ucap Sahla. Gadis itu mendongak dan betapa terkejutnya Sahla saat melihat seseorang yang dari semalam menjadi pusat pikirannya berada di hadapan Sahla. Arjuna, cowok yang tak sengaja Sahla tabrak. Arjuna mengulas senyum tipis dengan pandangan yang masih setia menatap ke arah Sahla. Setelah beberapa saat cowok itu mengambil buku yang berserakan. "Are you okay?" tanya Arjuna. Sahla menghela napas pelan lantas membantu Arjuna membereskan buku Arjuna yang berserakan akibat ulahnya. "Gue gak apa-apa," balas Sahla. Setelah selesai mereka beranjak berdiri, Sahla menyodorkan beberapa buku yang dia bereskan pada Arjuna. Selama beberapa saat mereka hanya diam dalam kebisuan, tidak ada yang berbicara ataupun melangkah untuk pergi. Sahla ingin langsung berlalu dari hadapan cowok itu, namun kakinya terasa berat untuk melangkah. Banyak sekali kata yang sudah terangkai dalam pikiran Sahla. Dan ingin dia utarakan pada Arjuna, namun sayang lidahnya terasa keluh. "Hei," katanya gak apa-apa tapi malah ngelamun. Seru Arjuna. "Gue emang gak apa-apa kok. Sekali lagi maaf ya gue udah nabrak lo. Rasanya aneh denger kata lo gue dari mulut kamu, lah. Emang seharusnya begitu kan? Lagian kita udah gak ada hubungan apapun." Arjuna tertawa pelan, mendapati kenyataan bahwa hubungan mereka sudah berakhir.
Dan Arjuna lah yang mengakhiri hubungan mereka. Aku. Stop, Ar. Jangan pakai aku kamu lagi, itu hanya akan buat gue makin stuck sama lo. Gue capek berharap terus sama lo. Dan gue mohon sama lo jangan bikin gue berharap lagi sama lo. Akhirnya, Sahla dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan. Arjuna bungkam, cowok itu menatap sorot mata Sahla yang memancarkan kesedihan. Arjuna tahu dia adalah laki-laki brengsek yang sudah menyakiti hati Sahla. Memutuskan hubungan mereka yang baik-baik saja secara sepihak tanpa menjelaskan apapun pada gadis itu. Padahal, Arjuna lah yang pertama kali mendekati Sahla. Menawarkan sebuah cinta yang tulus. Membuat gadis yang tidak ingin merasakan cinta itu akhirnya luluh juga. Namun pada akhirnya, Arjuna memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang jelas. Arjuna. Cowok yang pertama kali menumbuhkan cinta dan yang pertama kali menggoreskan luka dalam hati Sahla. Maaf. Juna. Aku nyariin kamu dari tadi. Seru seseorang dari belakang Arjuna. Dia Kelaya, pacar Arjuna. Sahla ya? Tanya Kelaya. Sahla mengangguk dengan senyum tipis. Iya, gue Sahla. Ayo ke kantin. Aku udah lapar. Ujar Kelaya sembari bergelayut manja di lengan Arjuna. Melihat adegan itu Sahla hanya bisa bungkam dengan perasaan yang campur aduk. Ingin cemburu pun rasanya tidak pantas untuk dia lakukan mengingat dirinya bukan siapa-siapa lagi bagi Arjuna. Arjuna menatap Sahla dengan sorot mata yang tak bisa diartikan. Beribu kata maaf ingin cowok itu ucapkan pada Sahla. Ayo. Sahla kita duluan ya. Seru Kelaya dan Sahla hanya mengangguk untuk menjawab. Mata Sahla mengikuti Arjuna dan Kelaya yang berlalu dari hadapannya. Menatap kedua punggung itu yang semakin menjauh darinya. Namun Sahla merasakan perasaan lain, dia merasa Arjuna memang sudah benar-benar menjauh dan tak akan pernah kembali lagi padanya. Sahla mengerjapkan mata, merasakan detak jantungnya yang terasa normal. Tidak berpacu dengan kencang, serta debaran yang selalu dia rasakan setiap berhadapan dengan Arjuna tak lagi dia rasakan. Gue ketemu Arjuna tadi. Gak sengaja gue nabrak dia. Ujar Sahla. Tania yang semula fokus pada layar ponselnya kini langsung mendongak menatap Sahla. Sumpah? Terus gimana? Tanya Tania penasaran. Gue ngerasa biasa aja waktu ketemu dia. Kalau sakit hati masih ada sih cuma debaran yang selama ini gue rasain kalau di dekat dia udah hilang. Tania mengembangkan senyumnya dengan lebar. Gadis itu senang saat mendengar penuturan Sahla, akhirnya kata-kata itu meluncur juga dari mulut sahabatnya. Lo tahu gak sih, lah? Gue seneng banget waktu denger lo udah biasa aja kalau ketemu tuh cowok brengsek. Itu artinya lo udah move on dari dia. Good job, Sahla. Akhirnya lo bisa ngelupain dia. Kenapa lo kelihatan seneng banget? Tania menghela napas. Senanglah, udah jelas selama ini lo tuh larut mulu dalam kesedihan lo. Gue paham kok, paham banget dengan perasaan lo. Emang gak mudah buat lupain seseorang yang pertama kali buat kita jatuh cinta. Tapi gak baik juga stuck di satu cowok yang udah buat lo sakit hati. Gue juga ngerasa seneng, akhirnya gue bisa lupain dia. Gue masih gak paham deh sama pola pikir tuh cowok, dia deketin lo terus menjadikan lo sebagai pacar. Abis itu ngajak lo putus tanpa penjelasan apapun, terus tiba-tiba udah punya pacar baru. Gila kan tuh cowok? Sahla mengidikkan bahunya. Mungkin dia bosen sama gue. Emang brengsek tuh cowok. Gue selalu ngira dia selingkuh sih, masa iya abis putus dari lo langsung punya pacar baru.
Gak mungkin dalam waktu yang sangat singkat dia punya pacar lagi. Kalau sebelumnya gak ada pendekatan dulu kan. Udah paling bener lo cut off dia dari kehidupan lo, lah. Lo paling benci pengkhianatan kan? Sahla mengernyitkan dahinya, perkataan Tania memang ada benarnya. Tidak mungkin Arjuna langsung punya pacar dalam waktu singkat setelah putus darinya. Kecuali, jika cowok itu PDKT pada Kelaya di saat dia masih menjalin hubungan dengan Sahla. Masuk akal, pantas aja beberapa hari sebelum putus sikap dia berubah. Dan bodohnya gue gak peka sama hal itu. Balas Sahla. Lo kan emang cewek gak pekaan sama sekitar. Termasuk sama perasaan lo sendiri. Seru Tania. Sahla menoleh pada Tania. Lo sendiri gimana? Masih betah single? Gue mana bisa fokus sama yang begituan, lah. Gue pengen fokus dulu kuliah sambil kerja. Tapi kemarin gue lihat lo dianterin sama kaksi apa sih? Pokoknya yang lo temuin di kantin Visip. Oh, itu cuma nebeng doang kok. Sahla memicingkan matanya merasa Tania menyembunyikan sesuatu darinya. Bohong, lo nyembunyiin sesuatu dari gue. Ya udah iya gue jujur, emang akhir-akhir ini dia deketin gue mulu. Oh ya, seminggu lagi Tessa ulang tahun. Gue gak mungkin lupa ultah adik lo yang lucu nan imut itu, mau dirayain? Tanya Sahla. Tania mengangguk. Dia pengen dirayain, tapi cuma yang terdekat aja lah, nyesuain sama budget. Lo jangan lupa datang ya, ajak Araf juga boleh. Gue pasti datang. Hadiah apa ya yang gue kasih buat Tessa? Dia pengen mainan masak-masak, dia belum punya. Jawab Tania. Oke deh, selesai kelas gue beli hadiah buat Tessa. Senyum Satya mengembang saat netranya menemukan sosok pujaan hatinya. Tanpa menunggu lama cowok itu melangkah dengan lebar mendekati Sahla yang berjalan santai membelakanginya. Sahla. Gadis itu menoleh pada seseorang yang memanggilnya. Mendapati sosok bertubuh jangkung dengan senyuman yang memperlihatkan lesung pipinya. Satya. Ada apa? Satya menggeleng pelan. Gak ada apa-apa, tadi lihat lo lagi jalan sendirian makanya gue samperin. Mau pulang? Mau ke toko mainan dulu? Mau beli mainan? Sahla mengangguk. Buat adiknya temen gue, 3 hari lagi ulang tahun. Mau gue anterin? Emangnya lo gak ada urusan apapun lagi? Enggak ada kok. Gue free sekarang. Boleh deh. Kini keduanya berjalan beriringan menuju parkiran kampus. Sampailah di sana, Satya dengan tiba-tiba memasangkan helm ke kepala Sahla. Tentu saja hal itu membuat Sahla tersentak. Namun anehnya tak ada debaran jantung seperti yang dia rasakan setiap kali Araf melakukan hal yang sama. Setelah selesai, Satya lantas naik diikuti dengan Sahla. Merasa sudah nyaman, Satya langsung melajukan motornya. Toko mainan yang mana, lah? Tanya Sahla. Yang mana aja deh, kalau lihat ada toko mainan langsung berhenti di situ aja. Satya mengangguk paham, setelah beberapa saat. Akhirnya Satya melihat toko mainan yang tak jauh dari tempatnya sekarang. Langsung saja Satya semakin melajukan motornya. Setelah sampai, Satya memarkirkan motornya. Sahla turun dari atas motor diikuti oleh Satya. Melepas helm dari kepalanya lantas menyodorkan helm tersebut pada Satya. Setelah menyimpan helm, kini keduanya masuk ke dalam toko mainan tersebut. Sahla menyisir segala tempat, ada banyak sekali mainan anak-anak yang menarik perhatiannya. Ini lucu gak sih? Tanya Sahla pada Satya sembari menunjuk ke arah mainan berwarna pink. Lucu warna pink. Mau beli ini aja?
Sahla menggeleng pelan. Tessa pengennya mainan masak-masakan. Kali ini Sahla beralih pada rak di sebelahnya dan menemukan mainan masak-masak yang terbungkus sebuah kardus. "Ini aja deh," seru Sahla sembari mengambil mainan tersebut. "Lo mau nunggu di luar? Sambil gue bayar dulu ke kasir," lanjut Sahla. "Biar gue yang bayarin," timpal Satya. Sahla langsung menggelengkan kepalanya. "Kalau lo yang bayarin nanti hadiah ini dari lo dong, bukan dari gue." Satya tertawa geli saat melihat Sahla yang mengerucutkan bibirnya. "Begitu lucu." "Iya deh, gue nunggu di luar aja." Satya berjalan keluar dari toko tersebut, sementara Sahla pergi untuk membayar. Cowok itu menoleh pada Sahla yang tengah berada di kasir lewat pintu kaca. Senyum cowok itu terbit, selalu seperti ini. Satya selalu terpesona dengan kecantikan sederhana yang dimiliki Sahla. Selang beberapa menit kemudian Sahla keluar sembari menenteng kresek berisi hadiah mainan tersebut. "Udah, yuk. Mau langsung pulang?" tanya Satya. "Mau kemana lagi emangnya?" Satya diam sejenak. "Mau lihat pesta kembang api gak?" Mata Sahla seketika berbinar. "Ada? Di mana?" "Ada di alun-alun kota. Katanya sih ngerayain hari jadi kota ini." Jelas Satya. "Mau lihat kayaknya bakal seru. Tapi dimulainya malam, lah." "Masih ada waktu 1 jam. Timpal Satya. "Gak apa-apa, kita jalan-jalan aja dulu di sekitaran alun-alun kota." Tentu saja Satya langsung menganggukkan kepalanya dengan semangat. Ini adalah kesempatan emas untuk semakin dekat dengan Sahla tanpa adanya pengganggu. Satya tidak akan melewatkan kesempatan ini. "Kalau gue confess ke dia sekarang, dia terima gak ya?" batin Satya.